Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin para ikhwah, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-9 di bulan Safar 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini antara maghrib dan isya guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Rasul yang mulia, Nabi yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau menyusun buku ini, beliau judulkan dengan Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan Kitabu Al-Jihad. Masih tersisa pada kita beberapa hadis dalam kitab tentang jihad ini, dan pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membaca dan menyelesaikan pembahasan hadis yang ke 1345, ya, betul ya, 1345, yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya bepergiannya, pikniknya, perjalanan ibadahnya orang muslim adalah jihad fisabilillah, ya. Jadi di antara perjalanan yang paling dianjurkan, yang paling disunnahkan, dan itu di antara sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berjihad fisabilillah. Dan itu berdasarkan hadis ketika seorang sahabat minta izin untuk bepergian mengadakan perjalanan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna siyahata ummati al-jihadu fisabilillah. Perjalanannya, pikniknya umatku adalah jihad fisabilillah. Itu pembahasan kita yang terakhir pekan lalu. Sekarang kita melanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Kita mulai malam ini dengan hadis yang singkat, hadis yang ke 1346. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, wa an Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qaflatun, qaflah pulang, ka ghazwah, sama dengan pergi berperang. Pulang dari peperangan sama pahalanya dengan pergi dalam perjalanan jihad. Rawahu Abu Daud, kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Jamaah sekalian, hadis kita ini menjelaskan tentang keutamaan jihad itu, atau secara umum amal-amal soleh. Kita akan mendapatkan pahala bukan cuma saat perginya saja, tapi juga pada saat kita pulang dari ibadah itu. Qaflah, qaflah itu artinya rujuk pulang. Jadi asal kata qaflah itu sebenarnya pulang. Makanya sebenarnya kalau dari sisi bahasa, qafilah, yang kalau di bahasa Indonesia kan kafilah ya, qafilah, bahasa Arabnya qafilah. Qafilah sebenarnya itu asal makna bahasa Arabnya adalah rombongan yang pulang dari perjalanan, itu namanya qafilah. Dan quful dalam bahasa Arab, quful itu penutup. Kalau gembok ya, gembok yang kita gunakan untuk mengunci, gembok itu dalam bahasa Arabnya quful, quful. Dalam Al-Quran Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, ataukah pada hati mereka ada aqfal, aqfal jamak dari quful, adakah gembok-gembok yang mengunci hati mereka sampai mereka tidak tertarik dan tidak ingin untuk mentadabburi ayat Allah. Itu dikatakan aqfal, gembok, penutup. Jadi makna quful itu dalam bahasa Arab pada asalnya adalah penutup. Dan dia dalam masalah perjalanan diartikan sebagai rujuk pulang. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang berjihad jangan cuma mengharap pahala pada saat dia berangkat pergi jihad ya. Proses ketika dia dari rumahnya keluar untuk berangkat jihad, tentu ini akan dapat pahala. Tapi ketika dia sudah selesai berjihad, dia pulang, sebagian di antara kita menyangka tidak ada lagi pahala yang didapatkan dalam perjalanan pulangnya, padahal di antara maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya, kita mendapatkan pahala pada saat pergi dan pada saat pulang. Dan ini kaidahnya berlaku secara umum, bukan cuma pada saat jihad saja, termasuk dalam pada saat kita pergi ke masjid ya, pergi ke masjid. Kita tahu keutamaan pahala pergi ke masjid itu apa pahalanya? Setiap langkah akan mendapatkan ganjaran, setiap langkah diangkat kita 1 derajat dan dihapuskan dosa kita. Biasa kita ketika pergi ke masjid kita berharap pahala, tapi kalau kita pulang kita sangka karena tugas kita sudah selesai, ibadah kita sudah selesai, maka perjalanan pulang kita ini tidak mendapatkan lagi pahala, padahal pulang kita juga sama mendapatkan pahala sebagaimana perginya. Dan itu yang dijelaskan oleh banyak hadis, di antaranya hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang Ansor yang rumahnya jauh sekali di masjid, jauh sekali dari masjid, lalu orang kasihan sama dia, sekaligus orang kagum sama dia. Kasihan karena jauh sekali rumahnya dari masjid, kagum karena walaupun jauh orang ini tidak pernah terlambat ke masjid, tidak kenal cuaca dingin, cuaca panas, selalu hadir, bahkan tidak terlambat. Tapi tetap orang kasihan. Maka ada yang usulkan, gimana kalau kamu beli kendaraan, kudakah atau ya keledai atau onta yang kamu gunakan pada saat
utamanya pada saat cuaca panas, musim panas. Kalau musim dingin mungkin tidak terlalu masalah, tidak terasa. Tapi kalau cuaca yang sangat ekstrim, cuaca panas, mungkin berat untuk mengadakan perjalanan ke masjid. Gimana kalau punya kendaraan pada saat-saat seperti itu, supaya mudah ke masjid naik kendaraan? Orang itu mengatakan, saya tidak mau kehilangan pahala perjalanan itu, ya. Karena memang beliau fahami dan memang demikian adanya, pahala-pahala dihitung langkah-langkah itu ketika berjalan kaki, ya. Saya tidak mau jalan-jalan kaki saya pada saat pergi dan pulang tidak dicatat pahalanya di sisi Allah. Nah, di situ beliau mengatakan pada saat pergi dan pada saat pulang. Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan pandangan dan pendapat orang tersebut, sahabat tersebut. Artinya memang pahala itu lebih sempurna catatannya pada saat seorang berjalan kaki, dan pahalanya itu bukan cuma saat dia pergi, tapi juga pada saat dia pulang, ya. Maka ini pahala yang sangat besar, ya, pahala yang sangat besar ketika kita berangkat ke masjid atau berangkat jihad fisabilillah, atau pergi mungkin menziarahi saudara-saudara kita yang sakit atau apa saja kebaikan-kebaikan. Jangan cuma niatkan pahala pada saat kita pergi, niatkan juga pahala pada saat kita pulang. Oleh karenanya kalau kita pergi umpamanya mungkin berjalan kaki dan pulangnya juga bisa berjalan kaki, sebaiknya seperti itu, ya, kalau dekat rumah, karena itu juga akan mendapatkan catatan pahala khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti orang yang berkendaraan tidak mendapatkan pahala, tapi pahalanya pahala umum. Adapun pahala rincian setiap langkah mendapatkan pahala khusus, itu berlaku bagi mereka yang berjalan kaki. Di sini dijelaskan bahwa pada saat para mujahidin pulang, maka mereka pun mendapatkan pahala sama dengan pahala yang mereka dapatkan pada saat pergi berjihad fisabilillah. Ini rahmat Allah yang sangat luas dan maha pemurah Allah kepada hamba-hambanya, karena setiap orang melakukan kebaikan, pada saat melakukan kebaikan pahalanya besar, dan proses untuk menuju kebaikan bahkan pada saat pulang melakukan kebaikan pun tidak luput dari pahala di sisi Allah. Kita ke masjid umpamanya, kita hadir majelis ta'lim, kita hadir ta'lim pengajian, hadir taklimnya pahala. Tapi bukan cuma pada saat taklimnya kita mengharapkan pahala, pada saat kita keluar dari rumah kita menuju tempat ini pun kita mengharapkan pahala. Selesai taklim, pulang, itu juga peluang pahala masih ada, ya, peluang pahala masih ada. Ini perlu kita hadirkan. Kenapa perlu kita hadirkan? Kalau kita tidak tahu ini, dan inilah keutamanya ilmu, kalau kita tidak tahu, kita tidak niatkan, dan seseorang ketika tidak meniatkan satu kebaikan tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau kita melakukan satu amal soleh, dia amal soleh, tapi kita tidak tahu bahwa dia amal soleh, maka kita melakukannya mungkin karena suatu hal yang memang harus kita lakukan, padahal di dalamnya ada sumber pahala, ada pahala dijanjikan, tapi kita tidak tahu, kita tidak niatkan, maka kita tidak dapatkan pahala. Beda kalau kita tahu, ya. Sering mudahnya kita katakan seorang yang ke masjid, umpamanya ada di antara kita kalau ke masjid dia selalu berwudu dari rumahnya. Kenapa? Mungkin sebagian alasannya karena di masjid kurang bagus tempat wudunya, ya, banyak antrian. Kalau di rumah lebih bagus, mudah, ya, air juga lebih jernih umpamanya. Niatannya seperti itu, dia tidak tahu bahwasanya memang sunnahnya berwudu dari rumah. Itu memang dianjurkan dalam banyak hadis. Maka dia tidak niatkan pada saat dia berwudu di rumah, alasannya cuma alasan persoalan teknis saja, lebih mudah, lebih praktis baginya, bukan untuk mendapatkan sunnah pahala berwudu dari rumah. Maka dia tidak akan mendapat pahala sunnahnya itu, ya. Ini pentingnya, ya, ilmu, karena dengan ilmu kita akan berniat, dan dengan niat itu pahala kita besar di sisi Allah. Dan inilah di antara makna perkataan ulama kita bahwa an-niyatu tijaratul ulama, ya. Niat itu adalah perdagangannya para ulama. Artinya para ulama itu bisa banyak pahalanya karena niat, ya.
Sedangkan orang jahil kadang dia telah melakukan kebaikan, cuma dia tidak tahu itu kebaikan, maka dia tidak niatkan sehingga dia tidak dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita perlunya pasang niat bahwa ketika kita balik ke rumah, pulang dari satu kebaikan, entah dari masjid atau dari sekolah atau dari apa saja yang kita yakini sebagai kebaikan-kebaikan, maka jangan cuma niatkan pahalanya pada saat pergi, tapi juga pada saat kita balik pulang, ya. Sama kalau orang pergi umrah umpamanya, ya, pahalanya itu bukan hanya ketika dia perginya, pulangnya pun, proses pulangnya itu juga masih tercatat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-1347, wa anis Sa'ibi bin Yazid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan pulang dari perang Tabuk, talaqqahun nas, manusia menyambutnya. Artinya para sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqaituhu ma'as sibyan, kata Sa'ib, maka saya ikut menjemput beliau bersama dengan anak-anak kecil, ala Saniyatil Wada, di satu tempat yang namanya Saniyatil Wada, ya. Saniyatil Wada itu tempat yang ada di batasan kota Madinah, dia agak tinggi, dia itu memang tempat untuk penjemputan, ya, penjemputan orang-orang yang datang dari perjalanan jauh. Dan ini juga konon pada saat Nabi SAW pertama kali datang dari hijrah, maka dijemput di Saniyatul Wada, ya. Makanya ada nasyidnya, ya. Ada yang tahu di sini, ya. Walaupun sebenarnya ada khilaf tentang kesahihan riwayat bahwa Rasulullah dijemput, disambut pada saat datang hijrah di Saniyatul Wada. Tapi kalau ini riwayatnya sahih ini. Kalau perjalanan hijrahnya ada khilaf sedikit tentang kesahihannya. Biasa ada kasidah dulu itu biasa itu. Ya, Ustaz Masyuri ketawa betul, beliau tahu, ya, mungkin beliau pernah hafal, ya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, bihadzal lafaz, dengan lafaz ini. Wa rawahul Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz zahabna natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang, kami pergi untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asibyan, bersama dengan anak-anak, ila Saniyatil Wada, di tempat Saniyatil Wada. Secara singkat maksud dari hadis ini, khusus sekalian, tentang di antara rombongan yang patut disambut sebagai apresiasi kepada mereka, ya. Kadang kalau ada rombongan yang kafilah, ya, kalau bahasa kita kafilah, juara, ya, mengadakan pertandingan di suatu tempat, juara, pulang akan ada rombongan penyambutnya, ya, menerima dan menyambut, ya, kadang dengan berbagai macam seremonialnya, ya. Sebenarnya di antara rombongan yang patut mendapatkan apresiasi, sambutan yang hangat sebagai rasa syukur kepada Allah akan kepulangan mereka, dan juga sebagai wujud terima kasih kita kepada mereka adalah rombongan mujahidin, ya. Ini yang sekarang mungkin kurang atau jarang atau mungkin tidak pernah kita rasakan. Yang paling banyak itu rombongan haji, ya, jamaah haji, jamaah umroh.
mau datang pulang haji, kita datang ya, bahkan kadang dari daerah dari jauh datang khusus ke Makassar karena ada keluarganya datang dari haji ya. Padahal dia mungkin dari Papua atau dari tempat-tempat yang lain. Karena Masya Allah ya, kalau datang dari haji, dari perjalanan ibadah dan alhamdulillah pulang dengan selamat, sebagai rasa syukur kita kepada Allah kita sambut ya. Senang sekali kita menyambutnya. Wajar, bagus ya. Ada juga orang yang habis melakukan pertandingan ya, kompetisi untuk satu hal yang ilmiah atau apalah yang baik-baik, kita sambut juga, wajar, dan itu suatu tradisi yang bagus ya, perlu dilestarikan. Pantas kita menyemangati dan memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang telah berjuang dalam satu kebaikan. Tapi kalau kebiasaan dahulu yang mendapatkan perhatian khusus dan penyambutan khusus, apresiasi yang lebih adalah para mujahidin ya, para mujahidin, mereka-mereka yang pulang. Dan ini contoh pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini seperti yang sudah kita katakan ya, jelaskan dalam beberapa kali pertemuan, salah satu di antara momen jihad yang pernah dilakukan, dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Perang Tabuk, perang tahun ke-9 Hijriah, dan ini satu-satunya peperangan yang Nabi SAW ketika ingin perang Tabuk, beliau sudah sampaikan sejak awal kepada sahabat, kita akan pergi ke Tabuk karena perjalanannya jauh dan medannya berat dan cuacanya waktu itu panas, sangat-sangat panas. Maka sejak awal Rasulullah sudah sampaikan kepada sahabatnya, kita akan menuju Tabuk. Biasanya kata sahabat, ketika Ka'ab bin Malik menceritakan bagaimana perjalanan, bagaimana kisah ketika beliau diboikot Rasulullah ya. Kalau biasanya jihad-jihad yang lainnya, kadang Rasulullah tidak usah sampaikan. Bahkan kadang Rasulullah mengisyaratkan kepada tempat yang lain, ternyata perginya ke tempat yang lain. Karena ya mungkin dianggap tidak terlalu butuh persiapan. Kalau perang Tabuk ini karena memang medan yang berat, cuaca yang juga waktu itu sangat-sangat panas, dan kita butuhkan perlengkapan yang lengkap ya, maka sejak awal Nabi kita SAW sudah menyampaikan kepada sahabat untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan ternyata ada saja yang akhirnya takhalluf ya, ada saja yang akhirnya absen. Bahkan sampai diceritakan kisah mereka dalam Al-Quran ya, di surat At-Taubah, di akhir-akhir surat At-Taubah itu cerita tentang 3 sahabat yang akhirnya diterima tobatnya oleh Allah setelah mereka tidak ikut perang Tabuk. 3 sahabat yang mendapatkan tobat, dan sebenarnya bukan cuma 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, tapi 3 sahabat ini mendapatkan perlakuan khusus dari Rasulullah, pelajaran yang sangat berharga. Diboikot 50 hari 50 malam, tidak disapa, tidak diajak, tidak diberikan senyuman, tidak bahkan keluarganya pun disuruh tidak melayani mereka ya, sebagai pelajaran berharga bagi mereka. Padahal mereka-mereka ini sahabat-sahabat yang mulia. Cuma waktu itu ya wallahul musta'an, ada saja halangan-halangan atau mengundur ya, undur waktu sampai akhirnya tidak ikut perang Tabuk. Orang munafik yang juga nyata-nyata tidak ikut perang dan tidak ada alasan syar'inya, dibiarkan saja ya, karena mereka memang ya sudah begitu keadaan mereka, kebiasaan mereka, dan ketika dibiarkan bukan petanda mereka mendapatkan kekhususan dimaafkan. Kadang justru dibiarkan itu sebagai bentuk bahwasanya mereka ditinggalkan oleh Allah ya, tidak dipedulikan dan tidak diberikan peluang untuk tobat. Kadang kalau kita dihukum, kita merasa nyesal dan akhirnya kita memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah salah, dibiarkan salah, tidak dihukum, kadang ada orang senang ya, alhamdulillah saya begini sebenarnya saya, tapi tidak ada ya, biasa ada orang biasa ya, dulu mungkin tidak ada saat sekarang ya, biasa ada orang kalau curang dalam ujian, saya tadi mencontek ya, dan tidak ada yang lihat saya pengawas, alhamdulillah ya, pakai alhamdulillah lagi ya, alhamdulillah ya, senang dia ya. Ada teman saya kedapatan ya, padahal mungkin yang kedapatan itu Allah mau selamatkan dia,
supaya tidak melanjutkan contekannya, sedangkan dia dibiarkan ya untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat waktu itu, sahabat-sahabat yang mulia, sempat mendapatkan pelajaran yang berharga di sisi dari Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Tabuk, perang yang memang sangat berat ya. Dan disitulah kisah-kisah kepahlawanan dan pengorbanan para sahabat yang ketika mereka mengorbankan harta-harta mereka. Abu Bakar Siddiq mengorbankan semua hartanya, dia keluarkan. Lalu Umar setengah hartanya, Utsman sangat-sangat banyak, Abdurrahman bin Auf juga demikian, dan seterusnya. Itu perang Tabuk ya. Maka ketika mereka pulang, sudah ada rombongan penyambutan. Jadi rombongan untuk menyambut mereka, dan diantaranya anak-anak kecil ya. Ini memang anak kecil ini biasa disiapkan untuk bernasyid ya, bernasyid. Tapi apakah ada nasyidnya waktu itu, wallahu alam, tidak disebutkan di sini. Tapi memang di masa lalu nasyid itu biasa dari anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang disuruh untuk bernasyid sebagai penyemangat kepada mereka. Jadi inti dari hadis ini mau menunjukkan bahwa keutamaan para mujahidin, di mana ketika mereka pulang dari jihadnya disambut dengan sambutan yang hangat, sambutan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka dan sebagai rasa syukur kepada Allah akan keselamatan mereka. Walaupun sebenarnya sebagian mereka belum tentu merasa senang ketika bisa balik ya. Sebagian mereka kadang justru sedih pulang lagi ya, mereka sudah ingin mati syahid ya. Tapi ala kulli hal ini takdir Allah kepada mereka, maka ketika mereka balik perlu untuk disambut dengan sambutan yang hangat ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke 1348, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah yang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili ya. Nama aslinya adalah, siapa yang masih ingat siapa namanya Abu Umamah? Sudai bin Ajlan, yang Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Sering kita dengarkan Abu Umamah Al-Bahili, nama asalnya adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu, siapa yang tidak berperang, au yujahiz ghazian, atau tidak mempersiapkan atau tidak membekali orang yang pergi berperang, au yakhluf ghaziyan fi ahlihi bi khairin, atau dia tidak membantu keluarga orang yang pergi berperang, asabahu Allahu, maka Allah akan menimpakan baginya biqari'ah, dengan al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tadi Imam kita baca al-qari'ah. Al-qari'ah, apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah artinya, kalau dalam surat Al-Qari'ah, surat ke-101 itu kiamat ya. Qari'ah sebenarnya itu dari kata-kata qara'ah. Apa itu qara'ah? Kalau kita mengetuk pintu, itu dalam bahasa Arab qara'al bab, mengetuk pintu. Qari'ah artinya ketukan. Tapi kalau dalam konteks hari kiamat, dialah dentuman, suara yang keras. Karena hari kiamat itu suaranya keras. Tapi juga bisa berarti adalah musibah yang besar ya. Kalau dalam pembahasan kita ini ya, nanti akan kita jelaskan. Biqari'ah, dia akan mendapatkan qari'ah qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sebelum datangnya al-qari'ah mal qari'ah, maka ada qari'ah dia dapatkan di dunia sebelum qari'ah di hari kiamat. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya, begitu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan
Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan ya ada beberapa perawi yang tidak sampai derajat thiqah, sehingga hadis ini hasan ya. Jadi minimal hasan atau sahih menurut Imam Nawawi. Intinya hadis ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pernah kita bahas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuma ancamannya beda. Kalau hadis Muslim apa? Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bighazwin mata ala syu'bah min nifaq. Siapa yang meninggal dunia lalu belum pernah berperang dan tidak pernah ada niat, tekad, keinginan untuk berjuang, lalu dia meninggal dunia tidak pernah berjihad, tidak pernah juga ada niatan untuk berjihad, maka matinya adalah mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Itu sudah kita bahas hadisnya itu. Ini juga salah satu ancaman bagi orang yang tidak pernah berjihad dan tidak ada kontribusi sedikit pun terhadap orang yang berjihad. Ini ada celah bagi kita ya. Kalau di hadis tadi, hadis sebelumnya, bagi mereka yang tidak berjihad dan tidak punya sama sekali niatan untuk berjihad. Kalau hadis ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jika kita tidak sempat untuk langsung berjihad, sebenarnya ada kesempatan untuk bisa berkontribusi dengan cara lain. Namun bahayanya jika yang ini pun tidak kita lakukan ya. Makanya disebutkan sini ada 3. Yang tingkatan paling tinggi tentu saja adalah mereka yang langsung berjihad. Dan seperti yang kita sebutkan lalu, di sini digunakan lafaz malam yaghzu, siapa yang tidak berperang. Seandainya dikatakan malam yujahid, siapa yang tidak berjihad, maka kita mungkin mengatakan mungkin maksudnya jihad bukan cuma jihad peperangan. Jihad artinya sungguh-sungguh menuntut ilmu, sungguh-sungguh membantu orang tua, sungguh-sungguh kita menafkahi keluarga, dan setiap kesungguhan dalam kebaikan bisa masuk di dalamnya. Itu kalau digunakan bahasa jihad. Memang bisa jihad dalam makna yang banyak. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niatan karena Allah dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan totalitas, kita lakukan, kita kerahkan semua potensi kita untuk melakukannya, itu berhak dikatakan sebagai jihad. Tapi bahasa dalam hadis ini bukan jihad, tapi memang yaghzu, perang ya. Artinya jihad dalam makna yang asalnya berjuang dengan risiko nyawa kita melayang. Perang fisabilillah, perang suci, jihad fisabilillah. Siapa yang tidak pernah berjihad fisabilillah, tidak pernah terjun langsung dalam jihad fisabilillah. Lalu mungkin ada yang mengatakan di antara kita sebenarnya mau, kita punya niat, tapi kan Allah menakdirkan kita hidup di negeri yang aman, tentram, dan kita tidak boleh menyengaja membuat kericuhan untuk terjadinya jihad ya. Karena ada juga orang salah kaprah ya. Orang yang mengatakan kayaknya kita ini kalau tunggu-tunggu sampai mati kayaknya Indonesia tidak ada jihadnya ini ya. Kita buat saja chaos ya supaya mereka terpancing kita jihad gitu. Itu keliru, salah ya. Kita dilarang untuk mencari-cari musuh ya. Tapi kalau Allah takdirkan, tidak boleh seorang muslim lari dari kenyataan, dari perjuangan. Tapi untuk mencari musuh, apalagi membuat kekacauan, ini tidak diajarkan sama sekali. Islam berlepas tangan dari pikiran-pikiran yang keliru seperti ini ya. Maka ketika Allah menakdirkan kita berada di satu tempat, di negeri atau satu kampung, satu daerah yang tidak ada jihad dalam makna peperangan, karena memang hadis ini maknanya lah jihad peperangan, tidak ada peperangan, tapi ada peluang yang lain yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa yang tidak pergi jihad fisabilillah atau tidak
menyiapkan bekal bagi orang yang berjihad. Inilah sebenarnya peluang kita, ya, bahwa untuk terlepas dari ancaman ini, jika kita tidak bisa ikut berjihad, ya, entah karena mungkin negeri kita adalah negeri yang sedang terjadi jihad, kita mau tapi tiba-tiba ada halangan, masalah fisik kita atau masalah-masalah yang lain, maka atau kita berada di tempat seperti yang kita katakan tadi, tempat yang memang tidak terjadi jihad di sana, peluang kita adalah membekali orang yang pergi berjihad. Sudah pernah kita bahas, ya, hadisnya, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang pergi berjihad maka dia telah berjihad. Makanya dalam surat Taubah juga, surat At-Taubah, Allah sebutkan, ya, bahwa sebagian mereka datang kepada Rasulullah, wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak berdosa sahabat-sahabat yang ketika sudah sangat semangat mau pergi berjihad pada perang Tabuk, tapi mereka tidak punya kendaraan, dan perang Tabuk memang itu harus pakai kendaraan, karena kalau tidak sangat sulit medannya. Maka karena kendaraan sudah tidak cukup dan mereka masih semangat untuk berjihad, maka Rasulullah mengatakan, kulta, kamu berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, tidak ada sesuatu yang kendaraan lagi yang bisa mengangkut kalian untuk pergi. Apa respons mereka ketika mendengarkan hal itu? Mereka tidak bisa pergi jihad. Tawallu, akhirnya mereka pulang. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, pulang dalam keadaan bercucuran air mata. Bahkan Allah bahasakan dengan tafidhu. Tafidhu artinya banjir air mata, menangis dengan sejadi-jadinya, ya, sangat-sangat sedih. Hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena tidak bisa berkontribusi dengan sesuatu, ya. Dan ini tidak berdosa mereka, tapi ini menjelaskan bahwa di antara rahasianya kenapa jihad harta didahulukan dengan jihad fisik. Selalu dikatakan bi amwalikum wa anfusikum, dalam banyak ayat didahulukan harta, karena kadang ada seseorang dengan jihad hartanya walaupun tanpa fisik dia sudah mendapatkan pahala jihad. Seperti itu, dia membekali mujahidin. Dia tidak bisa berjihad langsung, tapi hartanya dititipkan, maka itu sudah nilai jihad. Sebaliknya, orang yang siap dengan fisiknya tapi tidak punya harta, dia mau pergi berjihad, padahal jihadnya membutuhkan kendaraan, membutuhkan perlengkapan, maka tidak bisa dikirim orang tersebut untuk pergi berjihad. Fisiknya tidak berangkat, tidak ada juga hartanya yang bisa dia kirimkan untuk ke sana, sehingga tidak ada satu kontribusi yang bisa dia berikan untuk perjuangan itu. Tidak berdosa, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan, ya, walaupun niatannya mungkin insyaallah akan tetap mendapatkan pahala, ya. Jadi memang jihad dengan harta ini yang paling dikedepankan. Tidak seseorang akan mendapatkan pahala dengan nilai jihad itu walaupun dia tidak berangkat langsung ketika dia membekali orang yang pergi berjihad. Maka waktu itu sebagian sahabat yang melapor seperti itu, Nabi kita SAW mengarahkan dia kepada sebagian sahabat yang sudah menyampaikan uzurnya tidak bisa berangkat, tapi sudah dia siapkan perlengkapan untuk itu. Maka diarahkan untuk temui, ambil perlengkapannya, kamu yang gantikan, ya. Jadi seperti ini, ya. Dan ini yang sebenarnya kita bisa lakukan hari ini. Kita tidak berjihad, saudara-saudara kita berjihad di sana, di Palestina, di Gaza. Paling tidak kita bisa menginfakkan sesuatu yang bisa menjadi bekal bagi mereka dalam berjihad, ya. Inilah makna dari jahaza ghazian. Kita siapkan mereka-mereka, kita bekali mereka-mereka yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, alternatif ketiga adalah yakhlufu ghaziyan fi ahli bi khairin. Kawan sekalian, orang-orang yang pergi berjihad meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Keluarga mereka ini butuh nafkah. Apalagi di masa itu, kalau mereka pergi berjihad tidak tahu kapan pulangnya.
Dan apakah masih balik atau tidak, wallahu alam. Dan mereka tidak bisa teleponan dengan keluarganya, tunggu saja, insyaallah sudah hampir berhenti nih jihadnya ya. 2 hari lagi saya akan pulang ya. Bagaimana keadaan tak di sana? Insyaallah alhamdulillah baik-baik ya, belum ada yang dikena ini ya. Ya, masih sehat-sehat ya. Belum ada luka-luka terkena ya. Dan insyaallah saya akan balik lagi. Kita tidak tahu. Dulu kalau mereka melepaskan kepergian para mujahidin, mereka sudah pasrahkan kepada Allah. Mungkin masih bisa ketemu, kalau tidak mudah-mudahan kita ketemu di surga ya. Itu dahulu ya mereka. Maka keluarga mereka yang ditinggalkan ini butuh perhatian, butuh orang-orang yang menafkahinya. Inilah perannya kita ya. Kalau kita tidak pergi berjihad, waktu orang yang pergi berjihad tidak sempat kita bekali, di sini ada keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Kita yang nafkahi atau kita bantu-bantu ya dengan apa yang bisa kita bantukan kepada mereka untuk menafkahi mereka. Ini diantara ladang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, jika ini tidak kita lakukan, jihad kita tidak pergi, lalu tidak juga menyiapkan bekal untuk mujahidin, keluarga yang ditinggalkan juga kita tidak bantu, apa yang akan terjadi? Ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita akan ditimpa qari'ah, keguncangan, kita akan mendapatkan musibah yang besar sebelum musibah hari kiamat. Waliyadzubillah ya. Jadi ini ancaman bagi mereka yang tidak punya kontribusi sedikit pun terhadap orang-orang yang berjihad fisabilillah. Dan yang lebih payahnya, jika kita tidak berkontribusi kepada mereka yang berjihad, tapi kita justru menyakiti mereka-mereka yang berjihad fisabilillah. Dan ini kadang ada sebagian orang yang ini kerjanya, sudah tidak berjihad, tidak membantu orang yang jihad, justru menyakiti hati-hati para mujahidin, justru menjadi corong-corong bagi musuh-musuh untuk menyudutkan para mujahidin, atau menyakiti dan membuat tambah sedih keluarga yang ditinggalkan. Wallahul musta'an ya. Maka minimal merasa bersalah atau merasa kita kurang ya, mengingatkan kita pada perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu dalam konteks ilmu ya. Abu Darda pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang alim yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kalau kita belum bisa menjadi muallimnya, kita yang belajar. Au mustami'an, kalau bukan kita penuntut ilmunya, bukan pembelajarnya, minimal pendengar. Au muhibban, kalau pendengar juga tidak sempat, paling tidak simpatisan, muhibban, suka dengan mereka-mereka itu yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu atau yang mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi pihak kelima. Kata Abu Darda, siapa pihak kelima? Dia tidak mengajarkan ilmu, tidak juga belajar ilmu, tidak juga mendengarkan ilmu, tidak juga simpatisan, bahkan benci, memandang dengan pandangan negatif terhadap orang-orang yang melakukan itu. Fatahlik, kamu akan binasa. Maka begitu juga ancaman dalam hadis ini. Kalau kita tidak menjadi salah seorang di antara 3 dan menjadi sebaliknya, maka tunggu musibah yang besarnya akan menimpa kita sebelum al-qari'ah sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wallahul musta'an. Ya sekali ini, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.